Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adit dari kelas Bimbingan Konseling Universitas Maxwell. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu teknik dalam terapi SFBC, di mana SFBC tersebut itu merupakan sebuah terapi dari pendekatan existential strength counseling, yang dimana untuk pemutusan sebuah atau pengambilan sebuah keputusan itu berdasarkan dari keahlian atau kekuatan dari si konselingnya tersebut. Kita sebagai konselor itu cuma menjadi sebuah fasilitator saja. Karena memang SFPC ini berfokus kepada pencarian solusi untuk mengatasi masalah dan melakukan perubahan supaya individu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Dalam bukunya Franklin 2008 itu konseling dipandang sebagai ahli dalam menjelaskan masalah mereka sendiri gitu, dengan bantuan dan arahan konselor melalui serangkaian pertanyaan. Jadi dari SFBC tersebut itu ada beberapa teknik untuk bisa digunakan pada saat SFBC itu sendiri. Ada copy imaging, ada juga ada miracle question, dan salah satunya juga ada scaling question. Nah, scaling question itu juga merupakan sebuah teknik di mana kita sebagai konselor itu memberikan sebuah pertanyaan tetapi berdasarkan pengukuran atau berskala. Yang biasanya itu konselor itu memberikannya rentan angka dari angka 1 sampai 10 untuk mengetahui kondisi dari si konselnya tersebut. Misalkan si konseli ini merupakan salah satu konseli yang mempunyai masalah tentang nervous atau kurang percaya diri dalam berbicara sama orang atau berbicara di depan umum gitu. Nah, biasanya konselor itu menanyakan antara rentang 1 sampai 10 tingkat kepedeannya gitu, tingkat nervousnya bagaimana. Yang biasanya angka 1 di sini itu merupakan angka yang bagus gitu untuk secara nervousnya. Dan angka 10 itu angka yang lebih positif, yang dimana itu tuh konselor sudah puncak hierarki pedenya gitu loh. Contohnya pertanyaan dalam kasus ini, misalkan konselor bertanya, coba kira-kira antara rentang 1 sampai 10 tingkat kepedean kamu itu berapa ya? Nah, biasanya konseli itu menjawab sesuai dengan apa yang ia rasakan, entah asumsi atau persepsi dia dari mana, tetapi kita bisa mengukur untuk sejauh mana sih dia mempunyai sebuah permasalahan seperti itu. Nah, terus, tapi kan kita harus punya validasi, di mana kita juga harus bisa mengetahui juga dia menyebutkan angka tersebut itu dari mana berasalnya gitu. Dan kita bisa mengklarifikasi, misalkan ya konseli menjawab pertanyaan yang tadi, terus kita bisa menambahkan pertanyaan, oke, misalkan dia jawabnya 5 gitu, tengah-tengah gitu. Kita sebagai konselor itu nanya juga gitu, ini angka 5 dari ini tuh asumsi dia apa gitu. Menurut kamu angka 5 ini sudah di tahap gimana nih? Ya, saya mah kalau misalkan berbicara sama orang deket sih, ya saya berani-berani aja gitu. Tetapi kalau misalkan ada orang lain, ada orang asing yang belum kenal satu sama lain, saya tuh masih nervous, apalagi kalau presentasi di depan orang yang belum kenal gitu, biasanya seperti itu. Nah, dalam angka tersebut kita sudah mengetahui angka 5 ini menurut standar dia itu begitu, dan kita sebagai konselor itu tidak boleh untuk menyangkalnya. Justru kita harus bisa mengikuti alurnya, karena yang tadi ya, dalam konseling ini berfokus kepada solusinya dengan bantuan dan arahan konselor melalui serangkaian pertanyaan, sehingga memunculkan kekuatan pada pengambilan keputusan konselingnya. Jadi yang mengambil sebuah keputusan dan sebagainya itu ya konseli aja, kita hanya memfasilitasi saja gitu. Apakah dalam SFBC itu teknik scaling question itu hanya berkelanjutan? Nah, bentar. Dalam teknik scaling question dalam SFBC itu biasanya terdapat ada 5 langkah yang bisa kita temukan atau bisa kita gunakan pada saat kita menjadi konselornya. Yang pertama ada introduce of the scale, yang tadi ya, pengenalan skala. Misalkan bayangkan sebuah skala 1 sampai 10, angka 10 itu biasanya menggambarkan keadaan yang
menjadi lebih baik, di mana kamu sangat menginginkan keadaan tersebut, sedangkan angka 1 menggambarkan keadaan terburuk dari situasi yang kamu hadapi sekarang. Jadi kita itu ngasih briefing dulu. Kalau misalkan biasanya angka 10 itu positif, angka 1 itu negatif. Nah, lalu kita menanyakan posisi pada saat itu, maksudnya current position, di mana keadaan dia bagaimana sekarang. Dan biasanya untuk SFBC ini mengarahkannya itu kepada perilakunya, kepada behaviornya ketimbang ke kognitifnya. Karena kognitif itu tidak konkret, maksudnya masih abstrak, dan konsili juga masih belum bisa memahami kondisi kognitif dia bagaimana. Namun kita bisa melihatnya dari perilakunya yang secara langsung terlihat oleh dirinya sendiri dan juga dilihat oleh semua orang. Terus yang ketiga itu ada di platform, di mana dalam langkah ini konselor akan berfokus pada apa yang tersedia gitu, dari daya, potensi, harapan, apa yang sudah disiap untuk dilakukan oleh konseli gitu. Contoh pertanyaannya kayak apa yang kamu telah lakukan untuk keluar dari posisi satu ini gitu. Jadi melihat dari dayanya, potensi dia bagaimana gitu. Apakah bisakah lebih baik lagi gitu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan hal tersebut? Ada hal lain nggak yang bisa membantu untuk bisa naik ke puncak yang lebih baik lagi gitu. Yang keempat ada earlier sukses atau keberhasilan awal. Pada tahap ini konselor itu akan mengajukan pertanyaan terkait dengan situasi yang sudah menjadi lebih baik yang telah dibayangkan oleh konseli. Biasanya pertanyaannya, posisi mana yang baru saja kamu raih dalam skala tersebut? Terus apa yang berbeda dari sebelumnya? Biasanya ini terjadi pada saat sesi konselingnya itu pada saat tengah-tengah gitu. Jadi udah pada proses awal, terus juga ada proses berkelanjutan. Nah, posisi di tengah-tengah tersebut itu bisa menanyakan terlebih dahulu bagaimana progresnya terhadap perkembangan kondisi kamu gitu. Yang terakhir ada visual high position, di mana tahap ini konselor akan mengajak konseli untuk mendeskripsikan hal-hal apa yang terlihat pada posisi yang tinggi pada skala tersebut. Contoh pertanyaannya pada bagaimana hal-hal yang akan terlihat di 7 misalkan, tadi kan 5 ya, 7. Terus bagaimana kamu melihat dirimu akan berada di posisi 8 gitu. Terus pada skala, terus apa yang berbeda di posisi tersebut gitu. Jadi kita melihat dari melihat dari perbedaan menurut perspektif dia gimana pada saat dia di posisi yang berbeda seperti itu. Yang terakhir itu dari step forward, di mana pada tahap terakhir ini konselor akan mengajak konselor untuk menyebutkan langkah maju yang dapat ia lakukan dalam skala. Contoh pertanyaannya kayak apa yang telah kita bicarakan dapat berhasil, apa yang secara khusus dapat berguna, terus bagaimana kamu menggunakannya untuk bisa melangkah maju, langkah-langkah apa yang akan terlihat seperti itu. Jadi lebih konkret lagi, lebih terbayang lagi dengan si konselinya pada saat dia menemukan sebuah caranya tersendiri untuk mengambil sebuah keputusan dari skala-skala tersebut, dan juga ada sebuah progres yang berjalan pada saat proses terapi tersebut berjalan gitu. Video ini saya serahkan, saya ajukan untuk memenuhi syarat untuk UTS 2023 pada mata kuliah teknik praktik konseling postmodern yang mengampunya Bapak Irfan Fahriza MPD. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan bermanfaat bagi saya juga. Terima kasih. Bye.